transforming mindset. Inspirative Power Ministry to color our marketplace. Salam jumpa pendengar FM yang diberkati Tuhan. Apa kabar saudara pagi ini? Kembali kita berjumpa dalam kasih karunia Tuhan bersama saya Pendeta Joni Alo secara live. Pada hari Minggu pagi hari ini tanggal 3 Januari 2021 kita bersyukur. Kita sudah memasuki 3 hari di tahun yang baru ini. Sungguh sebuah anugerah kebaikan Tuhan yang luar biasa yang kita terima, yang kita dapatkan, yang kita alami, yang kita jalani sampai pada hari yang ketiga. Dari 365 hari tahun 2021 ini. Memang ada banyak tantangan persoalan pergumulan di tengah-tengah pandemi yang belum usai ini. Tetapi satu hal yang kita percaya bahwa ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, maka Tuhan akan memimpin langkah hidup kita. Tuhan akan memimpin apapun yang kita ambil dalam tindakan, keputusan, dan hal-hal yang penting dalam hidup kita. Tetapi lebih daripada itu kita perlu mengedepankan dan memprioritaskan, memfokuskan diri pada fokus firman Tuhan yang perlu dan sangat penting bagi kita untuk membekali perjalanan hidup kita ke depan. Sepanjang tahun 2021 ini, di hari yang ketiga, ada 365 hari yang Tuhan siapkan. Ada 365 halaman, satu buku, satu tahun. Satu buku yang terdiri dari 12 bab, 12 bulan, dan ada 365 halaman, 365 hari. Kita mengisi satu buku, kita membuat satu buku, kita merangkai satu buku, kita menjalani satu buku kehidupan kita di tahun 2021. Dan oleh sebab itu saya ingin membekali kita pagi ini dari firman Tuhan yang saya ambil di dalam 1 Timotius. Pasal yang kedua. Kitab 1 Timotius pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Perhatikan, simak, dengarkan baik-baik firman Tuhan ini yang akan membekali kita di dalam kehidupan kita sepanjang hari ini dan hari-hari berikutnya. 1 Timotius pasal 2 ayat 1 sampai 4. Simak, perhatikan, dengarkan baik-baik firman Tuhan ini supaya kita mengerti apa yang dikehendaki Tuhan dalam hidup kita. 1 Timotius pasal yang kedua ayat 1 sampai 4, demikian bunyi firman Tuhan. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja, untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik, yang berkenan kepada Allah, Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Karena Allah itu Esa, dan Esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Bapak Ibu Saudara sekalian pendengar FM yang diberkati Tuhan, satu hal yang Tuhan inginkan dan Tuhan mau supaya kita lakukan adalah kita berdoa. Ini hal yang kelihatannya sepele, kelihatannya mudah, kelihatannya simple, tapi ini hal yang sangat berkuasa. Kehidupan doa. Orang-orang saleh adalah orang-orang yang berdoa. Orang-orang yang mau dipimpin dalam hikmat dan pertolongan Tuhan adalah orang-orang yang berdoa. Jika kita tidak berdoa, maka kita kehilangan kekuatan yang luar biasa. Itulah sebabnya kita perlu berdoa. Pasal yang kedua dari 1 Timotius ayat yang pertama, Paulus memberi nasihat kepada seorang pemimpin muda namanya Timotius. Ketika Timotius melayani di Efesus, Paulus memberi nasihat supaya dia berdoa. Pasal 2 ayat 1 dari 1 Timotius ini berkata, pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan doa syafaat, naikkanlah permohonan doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang. Nah, ini 3 hal penting. Permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur. Ini 3 hal yang harus kita naikkan kepada semua orang. Permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur. Pernahkah kita berdoa untuk orang lain? Saudara kita, teman kita, famili kita, tetangga kita, rekan kita. Atau jangan-jangan kita hanya berdoa untuk diri kita sendiri saja. Itu benar-benar egois. Itu benar-benar selfish. Me, I, and myself. Itu saja yang dipikirkan oleh manusia.
Apalagi di tengah-tengah pandemi ini orang kemudian ya selalu dan terkesan untuk yang penting saya selamat. Orang lain mau tidak selamat, orang lain mau susah, bodoh amat. Ini sesuatu hal yang sangat mengerikan, saudara. Kita perlu menaikkan doa syafaat, permohonan. Dikatakan dan ucapan syukur untuk semua orang. Artinya apa itu? Artinya bukan hanya diri kita, bukan hanya keluarga kita, bukan hanya orang-orang dekat kita, tapi semua orang. Semua orang itu siapa? Itu berarti tetangga kita, orang-orang yang kita tidak kenal, orang-orang yang mungkin berjumpa dengan kita, orang-orang yang berinteraksi dengan kita, tukang sampah, security, asisten rumah tangga, saudara-saudara kita di daerah, di kampung, saudara-saudara satu kantor kita, office boy barangkali, pimpinan kita, atasan kita, manajer kita, direktur kita, yayasan kita, pimpinan gereja kita, ketua departemen kita, rekan kerja kita, siapapun. Ketika kita mengingat, kita perlu menaikkan doa syafaat bagi mereka. Pemerintah kita, Presiden Jokowi, para menteri-menteri yang baru direshuffle beberapa waktu yang lalu, sehingga mereka bekerja dengan giat. Masa-masa pandemi ini karena banyak yang kena. Apalagi sebuah mutasi dari virus corona yang katanya itu sangat lebih berbahaya dibandingkan dengan sebelumnya. Ini kita perlu doakan. Atau jangan-jangan kita hanya mendoakan diri kita sendiri tanpa peduli dengan orang lain. Tidak begitu. Paulus memberi nasihat kepada Timotius, pemimpin muda di kota Efesus yang menjadi gembala pada masa itu, untuk mendoakan, menaikkan permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur untuk semua orang. Doa adalah kekuatan yang penting karena doa meruntuhkan kuasa kegelapan, benteng-benteng musuh yang tidak kelihatan. Karena lawan kita bukan orang, lawan kita bukan manusia. Ini bukan seperti MMA yang fighting bertarung di dalam sebuah ring. Antara pria dan wanita juga bertanding atau bertarung untuk saling mengalahkan. Bukan. Lawan kita bukan orang, tapi siapa? Penguasa di udara, roh-roh jahat di udara. Pikiran-pikiran yang membelenggu manusia. Sehingga manusia tidak mengenal kebenaran, tidak mengenal kasih Kristus. Karena ayat yang keempat mengatakan, supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Banyak orang yang terbelenggu pikirannya, sehingga tidak mengenal dan tidak melihat Kristus. Kita perlu mendoakan mereka, supaya mereka menerima anugerah Tuhan dan diselamatkan dalam segala kebaikan Tuhan. Dan saya kira ketika itu menjadi resolusi kita, janji kita, komitmen kita di tahun 2021 ini, itu akan menjadi sesuatu yang sangat baik dalam hidup kita. Secara pribadi dan secara rohani. Dan itu akan menjadi sesuatu kebajikan yang kita lakukan di dalam Tuhan, di dalam kebenaran. Yang kita lakukan sebagai sebuah respon ketaatan kita kepada Tuhan Allah yang kita layani. Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat. Tuhan yang sudah menyelamatkan kita. Kita membalas itu. Membalas cintanya, membalas kebaikannya, membalas keselamatan yang dia sudah berikan kepada kita. Dengan cara apa? Dengan memberitakan Injil Tuhan kepada orang-orang yang belum mengenal kasih, kemurahan, dan anugerah Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, sekarang arahkan tubuh, jiwa, dan rohmu kepada Tuhan. Terimalah doa berkat pagi ini. Kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan pimpinan dan kuasa Roh Kudus, menyertai dan memberkati saudara dimanapun saudara berada mulai pagi ini, bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Saya Pendeta Jun dari Allah menyampaikan salam, Tuhan memberkati. Selamat pagi. Shalom.